Halo, kadang MPA yang berbudi luhur tahu benar dan salah. Jumpa lagi dengan saya Ari di channel MPA Official. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya Parluh PSHT 2021 PSHT Pusat Madiun. Dengan terpilihnya kembali Mas Murjoko dan Mas Isbiantoro sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pusat. Dalam video kali ini saya mau menjawab beberapa banyak ya pertanyaan dari penonton MPA Official, penonton setia yang sudah berhasil mengontak kami ya tentang keputusan yang menurut saya dibilang mengagetkan enggak sih. Memang dari awal kan sudah menyatakan seperti itu ya, bahwa Mas Taufik dan jajarannya beserta seluruh anggota yang ikut ke pengurusan beliau itu dinyatakan gugur keanggotaannya secara otomatis dengan dilaksanakannya Parluh PSHT 2021 Pusat Madiun. Jadi sudah jelas ya. Karena kenapa saya bilang ini nggak mengagetkan ya, karena gini. Sebelum Parluh beberapa waktu kemarin, sebelum terjadi Parluh ini, dari kedua belah pihak sudah menyatakan mereka sudah berbeda secara organisasi, mereka berbeda. Jadi P16 dipimpin Mas Murjoko menyatakan berbeda dengan PSHT kepengurusan Mas Taufik, dan kepengurusan Mas Taufik pun menyatakan berbeda dengan kepengurusan Mas Murjoko. Seperti itu. Jadi dari keduanya sudah menyatakan ya hal yang sama, yaitu mereka berbeda-beda. Tapi dipertegas lagi dengan adanya Parluh bahwa seluruh anggota PSHT yang tidak tunduk dan patuh pada keputusan Parluh 2021 ini yang terpilih Mas Murjoko dinyatakan gugur keanggotaannya. Terus solusinya gimana, Mas? Ya nggak ada solusi. Maksudnya kenapa kok nggak ada solusi? Ya itu tadi. Emang nggak ada masalah sih, ya kan? Karena secara kepengurusan itu mempertegas, memperterang situasi posisi masing-masing ya, mempertegas bahwa kepengurusannya memang berbeda. Jadi buat dulur-dulur yang menonton video ini ya, mungkin jawaban saya agak membingungkan. Loh, kok nggak mengagetkan? Ya enggak, memang tidak mengagetkan. Karena ya solusinya gini, Mas. Kalau kita bicara solusi, ya Anda panjenengan yang tunduk dan patuh atau mengikuti kepemimpinan Mas Murjoko, ya sampean harus mengikuti aturan-aturan yang dibentuk oleh PSHT Pusat Madiun yang dipimpin oleh Mas Murjoko. Dan panjenengan yang ikut PSHT kepengurusan Mas Taufik yang diketua umumi oleh Mas Taufik ya harus tunduk dan patuh ya dengan aturan organisasi yang dipimpin oleh Mas Taufik. Jadi masing-masing kan punya aturan gitu loh. Dan aturan itu tidak bisa bersinggungan dengan salah satu atau dengan pihak yang lainnya. Ya enggak? Kita analogikan seperti misalnya begini. Dalam lingkungan ke-RT-an, misalnya RT 1 dan RT 2 itu jelas berbeda walaupun dengan wilayah yang sama, ya kan, berdekatan. Bahkan RT 1 apa aturannya bisa beda, apa aturannya sama? Ya mungkin beda, mungkin sama, karena beda orang di dalamnya. Kalau kepengurusan RT sama, begitu juga dengan kepengurusan SH-TRAT, kepengurusan PSHT. Kalau perkara urusan hukum ya bukan urusan anggota. Ya kita hanya anggota, kita nggak bisa mengambil kesimpulan yang benar ini, yang benar yang itu. Ya jalankan apa yang menurut panjenengan itu yang benar. Kalau menurut panjenengan yang benar ikut Mas Murjoko ya monggo. Kalau menurut panjenengan yang benar ikut Mas Taufik ya monggo. Tetapi ya kan, jangan sampai kita berdebat. Hal ini sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Ya, sudah finish.
karena keduanya sudah menyatakan sama-sama menyatakan berbeda. Ada lagi yang bingung? Kalau masih bingung, tak jelaskan lagi. Begini ya, saya atau ya panjenengan yang ikut kepengurusan Mas Topik atau Mas Murjoko, ya sampean ikut aturan dari beliau-beliau. Misalnya sampean ikut Mas Murjoko, ya ikuti aturan Mas Murjoko. Jangan sampai sampean ngurusin urusan rumah tangganya Mas Topik, kepemimpinannya Mas Topik. Begitu juga sebaliknya, sampean yang ikut kepengurusan Mas Topik, udah nggak usah ngurusin urusannya Mas Murjoko, urusan PSHT pimpinan Mas Murjoko. Dari sini mungkin bingung nggak? Nggak kan? Mudah lah ini dipahami. Jadi ini loh, dari si A nggak bisa ikut campur urusan B, dan yang B nggak bisa ikut campur urusan yang A. Karena apa? Yang A punya urusan sendiri, yang B juga punya urusan sendiri. Jadi sebaiknya diurus urusan masing-masing. Ya, dari sini mungkin bisa dipahami ya. Untuk yang lain-lain masalah hukum, kalau sampean punya kapasitas hukum, sampean ada urusan di situ, monggo selesaikan. Tapi kalau Anda panjenengan dulur-dulur kadang MPA nggak ada kapasitas, nggak ada, ibaratnya bukan orang yang mengurusin itu, ya nggak usah ikut campur. Runyam nanti urusannya, nggak jadi damai. Kan kita harapannya kita bisa nyawiji, dan kenyataannya sudah nyawiji. Nyawiji gimana Mas? Yo nyawiji siji-siji, yang Mas Murjoko sendiri, Mas Topik sendiri, jadi siji. Iki jadi siji, sing iki jadi siji. Nggih. Ya, dari sini sudah dipahami atau belum dipahami juga? Tanya lagi di komentar atau japri ke saya. Nanti insya Allah saya akan berunding lagi kepada teman-teman pengurus, ntar jadi panjang lagi. Sama admin MPA Official. Sini saya menyampaikan apa yang sudah kita rundingkan, yang sudah dibahas, disepakati, dan seperti itu ya. Jangan ada lagi ya pertanyaan, Mas gimana dipecat? Nggak dipecat, enggak, tetap. Jadi intinya mempertegas aja, memperjelas. Jadi memperjelas posisi. Kalau sampean di kepengurusan Mas Murjoko, ya sampean harus ikut sama Mas Murjoko. Kalau sampean ada di Mas Topik, ya harus ikut ke Mas Topik. Mempertegas aja ini intinya. Kembali ke prinsip kita masing-masing, yaitu secara organisasi ya, secara persaudaraan. Selain kita sebagai orang SHT, kita juga umat manusia, bahwa sesungguhnya kita bersaudara dengan siapapun, orang Amerika, orang Papua, orang Afrika, kita bersaudara dari satu bapak dan satu ibu. Siapa? Bapak Adam, Ibu Hawa, dari satu induk manusia. Ya, dari situ mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk kadang-kadang MPA tetap tenang, jaga persaudaraan. Stay tune terus di channel MPA Official, media persaudaraan. Assalamualaikum.